Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wasyalihin wa ala ma nawaw bisalafuna syalihun wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati sultanil arifin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwat khasah ila hadrati Makiji Ali Judi Makiji Abdul Hamid Makiji Parasan Nyai Haji Aminah Makiji Abdul Karim Makiji Madhuri Zahlan Makiji Parasan Makiji Nawawi Makiji Abdul Karim jami'i masyayikh Mahadrul Buyuh إلى حضرة مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا إلى حضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني وسيدنا جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السوطي وسيدنا محمد نواوي بن عمر الجامي rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Wirid Yasin Perumahan Pondok Pelangi. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Perumahan Pondok Pelangi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan barokah kita hadir dan duduk di tempat serta majlis yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ridho, rahmat serta ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita, membahagiakan dan memuliakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali pada malam hari ini berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita hadir dan duduk di majlis mulia, majlis zikir, majlis ilmu, dan juga majlis doa. Harapan kita semua mudah-mudahan dengan segala kekurangan majlis kita ini Allah berkenan menerima dan meridhoinya menjadi majlis yang istiqomah, majlis yang benar-benar membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, juga membawa kemaslahatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian rutin kita Kitab Lubabul Hadis malam hari ini masih dalam pembahasan bab yang kelima fi fadilatil iman yang menjelaskan tentang keutamaan iman. Iman itu apa? Sekali lagi, secara bahasa iman artinya percaya. Iman artinya membenarkan secara bahasa. Percaya pada rukun iman yang 6 juga sekaligus percaya serta membenarkan pada semua cabang-cabang keimanan. Karena selain rukun iman yang 6, ada cabang-cabang keimanan yang bagi pribadi yang mengaku beriman juga harus mempercayainya serta berupaya maksimal untuk mengamalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal itu dalam sebuah hadisnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu keseluruhannya ada bid'un. Bid'un ulama mengartikan 7, wa sab'una dan 70 syu'bah cabang keimanan. Jadi ada 77 cabang iman. Ini riwayat yang masyhur. Karena ada riwayat yang lain Nabi katakan iman ada 63 cabang. Iman ada 72 cabang. Kita ambil riwayat yang masyhur, bahkan ada seorang ulama Al-Imam Ali Al-Malibari, kakeknya pengarang kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu digarang Ahmad Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Jadi ini memang semua keturunan orang alim bermadzhab Syafi'i. Itu punya kitab karangannya berjudul Syu'abul Iman.
bahas khusus tentang cabang-cabang keimanan yang jumlahnya ada 77. Iman secara syariat, sebagaimana ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, apa itu iman? Nabi jawab, al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, rukun iman yang 6 dan juga cabang-cabang iman yang berjumlah 77 itu dibenarkan semuanya. Wa iqrarun bil lisan, dan berani mengucapkan dengan lisan, berani mengucapkan Allah itu Tuhan. Kecuali di daerah konflik yang dikuasai oleh orang kafir, yang mereka punya aturan tak boleh nyebut nama Tuhannya. Kalau ketahuan nyebut nama Allah akan mendapatkan hukuman berat, boleh tidak diucapkan. Tapi kalau kita berada di daerah aman, harus berani mengikrarkan dengan lisan, Allah Tuhanku, tidak ada Tuhan selainnya. Wa a'malun bil arkan, dan apa yang diyakini kebenarannya dengan hati, rukun iman yang 6, ditambah cabang-cabang iman yang semua jumlahnya ada 77. Berani juga mengucapkan dengan lisan, dikatakan iman kalau dia yang mengaku iman itu mau mengamalkan dengan perbuatan. Ini bedanya Islam. Makanya Imam Nawawi dalam Tangqihul Qaul mengatakan kullu imanin Islam. Setiap orang yang beriman pasti muslim. Walaysa kullu Islam imanan, tapi belum tentu orang yang muslim itu beriman, kata beliau. Karena untuk menjadi seorang muslim itu modalnya cuma syahadat. Selama orang itu memberikan kesaksian dan keyakinan dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia statusnya muslim. Muslim. Kalau dia bisa menjaga keyakinan itu sampai dia menghadap Allah, pasti surga tempatnya nanti di akhirat. Meskipun selama hidupnya tidak menjalankan syariat sama sekali. Hanya modal bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu muslim. Itu ahlul kiblah. Itu saudara kita yang haram darahnya, haram harga dirinya, haram hartanya. Tak boleh kita zalimi. Meskipun sekali lagi dia tidak menjalankan syariat. Pasti surga itu jaminannya. Cuma apakah transit dulu di neraka lama apa sebentar, nah itu urusan lain. Yang penting mati modal meyakini 2 kalimat syahadat, mereka ahlul kiblah dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Sebab dalam pandangan di luar ahlus sunnah wal jamaah tak cukup. Orang hanya bermodal syahadah saja itu tak bisa disebut orang muslim. Meninggalkan sholat sekali dengan sengaja, dalam pandangan di luar ahlus sunnah wal jamaah ada yang menghukumi kafir. Kalau mati masih dalam keadaan terus meninggalkan sholat, dalam paham di luar ahlus sunnah wal jamaah tak boleh kita ikut mensolatinya.
Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paham yang sangat moderat. Itulah kelompok yang Nabi katakan 15 abad yang lalu, semua umatku yang berjumlah 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diantara ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah pahamnya moderat, tidak kaku. Yang diantara ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengedepankan kolektivitas, kebersamaan, meskipun berbeda tetap semua dianggap saudara. Karena ada di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda amalannya sudah dikafir-kafirkan, Pak. Beda amalannya sudah disyirik-syirikan. Kalau sudah dikafirkan, disyirikan, akhirnya apa? Mereka menghalalkan darah, harta benda, dan juga harga diri orang yang telah dikafirkan. Ini sangat berbahaya. Kalau iman harus ada upaya semaksimal mungkin mengamalkan sesuatu yang diyakini dalam hatinya. Dari rukun iman yang 6 juga cabang-cabang iman yang jumlahnya 77. Alhamdulillah, dulu kita kaji di masjid kami At-Taubah, kitabnya berjudul Qami'ut Tughyan. Itu karya Imam An-Nawawi, sudah penjelasan dari cabang iman yang 77. Nah, sekarang kita kaji di Al-Misbah setiap minggu subuh keempat. Itu kitab matannya Syu'abul Iman tentang cabang-cabang iman yang wajib diketahui oleh mereka yang mengaku beriman. Oh ya? Jadi tidak semua muslim itu mukmin, kata Imam Nawawi. Tapi kalau mukmin pasti muslim. Sebab layak dikatakan orang yang beriman kalau dia mengerjakan syariatnya. Ada perintah sholat, dia kerjakan. Ada perintah zakat, kalau dia tergolong orang yang berkewajiban zakat, dia tunaikan. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Andai belum mampu maksimal, bahkan dari 77 cabang iman itu ada yang ditinggalkan, tetap statusnya mukmin, tapi mukmin yang imannya belum sempurna. Paham ya? Yang imannya belum sempurna. Kita lanjutkan, kita ulang sedikit hadis yang terakhir kita baca dalam pertemuan sebelumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah satu dari kalian dikatakan beriman. Maksudnya beriman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya pada apa yang yuhibbu li nafsi, dia mencintai dirinya. Tidak dikatakan mukmin yang imannya sempurna sampai dia benar-benar mencintai saudaranya, saudaranya yang seiman, saudaranya yang seislam, sebagaimana dia mencintai dirinya. Contoh, kita ini sebagai pribadi suka saat sedih dihibur. Demikian pula ketika ada saudara mukmin kita yang sedih, hibur. Kita ini sebagai pribadi tentu kita nggak suka kalau difitnah.
Dikatakan mukmin yang sempurna kalau dia juga melakukan sesuatu yang tidak dicintainya kepada saudaranya. Dia nggak suka difitnah, dia nggak memfitnah saudaranya. Dia nggak suka digunjing, dia tidak akan menggunjing saudaranya. Dia nggak suka disakiti, baik harga dirinya, harta bendanya, ataupun fisiknya, dia pun tak akan melakukan itu kepada saudaranya. Banyak orang yang ngaku beriman, ahli sholat dia Bapak Ibu, ahli jamaah, ahli majlis, terkenal orang yang dermawan. Tapi mohon maaf, dia belum bisa mencintai saudara mukminnya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia masih suka memfitnah saudara mukminnya. Ada tidak? Banyak. Dia merasa lebih baik dari saudara mukminnya sehingga sombong. Dia masih iri dengki, dia masih menyimpan rasa dendam yang berkepanjangan, yang tidak mau memaafkan kepada saudara mukminnya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Orang yang seperti itu tidak layak mengaku beriman, artinya yang imannya sempurna. Islam mengajarkan kalian tentu ketika disakiti merasa sakit, maka jangan pernah menyakiti saudaramu. Kalian tentu ketika sedang punya masalah, pengen ada yang datang menghibur, maka di saat saudaramu sedang banyak masalah, sedang banyak ujian, sedang sakit, datang dan hiburlah. Kalau benar-benar kita bisa mengamalkan itu, layak kita disebut mukmin yang imannya sempurna. Kalau tidak masuk dalam kategori hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah salah satu dari kalian dikatakan beriman sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maksudnya tadi ya, maka jangan nyakiti orang lain, karena ketika kita disakiti kita pun nggak mau. Sementara mohon maaf, masih banyak orang-orang hebat, ahli ibadah, bahkan ulama yang selalu melakukan hal yang sebenarnya dia itu andai ada orang yang melakukan hal tersebut padanya dia nggak suka. Ini tergolong orang ya la yu'minu ahadukum, imannya nggak sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, al-iman fi sadril mu'min. Iman itu ya memang harus diucapkan, tapi hakikat iman ada pada dada, hati, keyakinan orang yang beriman. Wala yatimul iman illa bitamamil faraid was sunan. Tidaklah iman itu sempurna kecuali dengan melaksanakan perkara yang difardukan, sholat, puasa Ramadan, zakat bagi yang sudah memenuhi syarat wajibnya, haji umroh bagi yang sudah mampu, sedekah yang wajib, zakat, wassunan, dan juga perkara-perkara yang disunnahkan. Kalau kita ingin tergolong iman kita sempurna, diantaranya yang diwajibkan jangan sampai ditinggalkan. Minimal syukur mau melakukan yang sunnah. Kata Imam Al-Ghazali, ibarat dagang, perkara wajib itu modal dagang kita. Perkara sunnah keuntungan kita. Tentu orang yang berdagang dan dia cerdas,
Bukan hanya yang penting hari-hari jualan, tapi selalu balik modal, selalu balik modal, selalu balik modal. Betul tidak? Pasti pedagang yang cerdas itu bukan hanya yang penting dia jualan, dia berdagang, balik modal, tapi pengen dapat keuntungan dari perdagangannya. Kalau ada orang kok dia berdagang, dia bisnis, tidak berupaya untuk mendapatkan untung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, ya memang dia kerja, dia dagang, dia bisnis, tapi selalu balik modal, selalu balik modal. Itu bukan orang yang cerdas. Itu orang yang pandir. Karena susah payah tiap hari kerja, dagang, selalu balik modal, gak ada untung. Nah kalau kita ingin punya untung, jangan cuma kerjakan yang wajib, tapi kerjakanlah yang sunnah. Orang yang selama hidupnya hanya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dia sudah punya modal nih untuk masuk surga. Pasti surga. Cuma ingat Bapak Ibu, surga itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita ingin mendapatkan tingkatan dan derajat tinggi di surga nanti, jangan hanya yang wajib yang dikerjakan. Jangan hanya yang haram yang ditinggalkan, tapi kecuali yang wajib, yang sunnah kerjakan. Yang makruh tinggalkan. Sholat ada wajib, ada sunnah. Jangan sampai selama hidup kita sama sekali nggak pernah ngerjakan sholat sunnah. Jangan, rugi besar. Meskipun sudah cukup untuk modal masuk surga itu sudah cukup. Tapi kita tidak akan mendapatkan tingkatan-tingkatan, derajat-derajat yang lebih tinggi di surga nanti. Ya, ibarat nginap di hotel itu mungkin kita nginap di hotel yang sekelas losmen atau bintang 1. Tapi kalau kita perbanyak sunnah, maka hotel yang akan kita tempati itu bintang 4, bintang 5, bahkan VVIP yang fasilitasnya tentu jauh lebih nikmat dibanding mereka yang hanya nginap di hotel bintang 1, apalagi hanya losmen. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mengerjakan perkara fardu dan juga perkara sunnah. Sholat ada fardu, ada sunnah. Meskipun mungkin belum bisa terus menerus, jangan sampai kita tinggalkan perkara sunnah. Puasa ada fardu, ada sunnah. Sedekah ada fardu, ada sunnah. Haji umrah ada fardu, ada sunnah. Kalau mampu kita setelah mengerjakan yang fardu dan kita juga mampu mengerjakan yang sunnah, kerjakan yang sunnah. Karena kecuali sunnah itu nanti akan menaikkan tingkatan dan derajat kita dalam surganya Allah. Sunnah menyempurnakan kekurangan perkara wajib kita. Sunnah Bapak Ibu juga bisa menjadi sebab bertambahnya pahala perkara wajib kita. Wala yafsudul iman illa bijuhudil faraid was sunan. Dan tidaklah rusak iman seseorang kecuali dengan bijuhud, dengan benci. Bahkan naudzubillah dengan mengingkari perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Harus dibedakan antara orang yang tidak sholat karena meremehkan sholat dan orang yang tidak sholat karena dia malas sholat.
Kalau ada orang yang tidak sholat, dia meremehkan sholat, dia menganggap itu bukan perintah yang wajib, kafir. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, cuma mungkin dia sedang malas, takasul, mungkin dia sedang banyak masalah sehingga nggak ingin sholat. Padahal sebenarnya di antara perkara yang bisa menjadi solusi dari semua masalah kita, sholat. Di antara perkara yang bisa menjadi penolong permasalahan kita, sholat. Allah tegas memerintahkan kita agar kita minta tolong kepadanya lewat sholat dan lewat kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisyabri wassalah. Mintalah tolong pada Allah dengan sholat, perbanyak sholat. Sholat secara bahasa diartikan doa dengan memperbanyak doa. Wasyabri bisyabri dan juga dengan kesabaran. Jadi kalau ada orang yang sampai meremehkan perintah wajib dan sunnah, maka rusak imannya. Ada hadis yang berbunyi man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Hadisnya begitu. Orang yang meninggalkan sholat sengaja dia, bukan kok ketiduran, dia sengaja. Maka kata Nabi, faqad kafara jiharon, sungguh dia telah kafir yang nyata. Ini mayoritas ulama, Pak, mengartikan kafir yang dimaksud kalau memang meninggalkannya dengan sengaja, masih meyakini sholat itu wajib, maka arti kafir baginya kafir nikmat, kufur nikmat. Dikasih sehat, dikasih bisa sholat, dia nggak mau sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, dia sudah tidak meyakini sholat itu wajib, dia meremehkan perintah sholat, dia menganggap sholat itu bukan kewajiban, hanya anjuran, maka arti kafir di sana, kafir keluar dari Islam. Sudah murtad. Ini mayoritas. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal kereng dalam masalah ini. Madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat sengaja, baik dia masih meyakini sholat itu wajib atau tidak, madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia sudah murtad. Dia sudah murtad, Pak. Berat. Kalau madzhab Hanafi, Maliki, dan madzhab kita Syafi'i, dilihat dia meninggalkan sholat dengan sengaja itu masih meyakini sholat itu wajib apa tidak. Kalau masih meyakini, arti kafir di sana kufur nikmat, tidak sampai keluar dari Islam. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah meninggalkan sholat, jangan sampai meremehkan perintah itu. Tetap yakini itu wajib. Jika perlu nangis. Kok Masya Allah badan yang sehat ini diajak sholat berat. Nangis, minta pertolongan Allah supaya tidak ada kata malas untuk menjalankan sholat. Dan faman naqasa faridatan bighairi juhud uqiba 'alaiha. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, dia ingkar pada sholat, yakini sholat itu tidak wajib, maka dia sudah rusak imannya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, dia masih meyakini sholat itu wajib, dia tidak juhud, tidak angas, tidak ingkar, masih tetap meyakini sholat itu wajib, tidak sampai rusak imannya, tapi uqiba 'alaiha,
sebab dia meninggalkan sholat dan sampai mati dosa meninggalkan sholat belum ditobati, maka kelak di akhirat akan disiksa sebab meninggalkan sholatnya. Tapi masih tetap tergolong orang yang beriman. Itu yang harus selalu dijaga. Andai kemarin pernah seperti itu, segera taubat. Jangan tunda. Namanya manusia dalam perjalanan hidupnya itu macam-macam. Guru-guru kami itu kalau ngasih nasihat, kalian mondok, ada yang kuat sampai 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari itu, sampai ngabdi. Pasti dalam perjalanan mondok kalian banyak melewati rintangan. Kadang kalian sakit, kadang kalian bertengkar dengan kawan, kadang kalian vesselnya zaman kita dulu ya Pak, belum ada transfer, vesselnya telat, kadang punya masalah dengan pengurus, itu nanti pun akan kalian rasakan ketika kalian terjun di masyarakat. Dan itu memang benar Pak. Gak ada orang yang mondok dari awal sampai lulus mulus tanpa rintangan. Gak ada. Kadang Allah kasih sulit sehingga malas belajar. Itu pasti ada. Kadang Allah kasih mudah. Dengan kawan semuanya baik. Dengan guru semuanya ridho. Kadang entah masalah apa dapat hukuman. Itu nanti yang akan dirasakan oleh mereka para santri ketika terjun di masyarakat. Dan kita yang mungkin tak pernah mondok pasti mengalami itu. Roda berputar, kata pepatah. Kalau bahasanya hikam, hidup ini seperti siang dan malam. Selalu silih berganti. Tidak terus malam, gelap gulita, ibarat gambaran orang yang banyak masalah, nggak kelar-kelar, nggak selesai masalahnya. Juga tidak selalu siang, terang benderang, rizki gampang, kesehatan maksimal. Jadi terkadang siang, terkadang malam. Ambil pelajaran dan hikmah dari itu semua. Tidak selalu orang berada di posisi malam. Juga tidak selalu orang berada di posisi siang. Karena ketika selalu berada di posisi siang, banyak yang akhirnya lupa pada Allah. Fir'aun ngaku jadi Tuhan karena selalu di posisi siang. Sehat, rizkinya semakin bertambah, hartanya semakin banyak. Apapun yang diinginkan keturutan. Akhirnya lalai, sombong. Lalu menyimpulkan sendiri kalau aku manusia seperti mereka pasti aku sakit. Gak pernah kok aku sakit. Pasti aku terkadang dicoba kekurangan duitku. Gak pernah duitku berkurang. Begitu juga Namrud dan orang-orang yang sepemikiran Fir'aun dan Namrud. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau sampai ngingkari kewajiban, imannya rusak. Tapi kalau hanya meninggalkan kewajiban, tapi tidak sampai mengingkari kewajiban, masih tetap mukmin statusnya. Tapi sebab kewajiban yang ditinggalkannya dan belum ditobatinya, uqiba 'alaiha, kelak dia akan disiksa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dimampukan oleh Allah ya. Selama kita hidup di dunia ini, minimal yang diwajibkan oleh Allah kita kerjakan dengan maksimal. Yang diharamkan oleh Allah kita jauhi dan tinggalkan dengan maksimal. Syukur ibarat orang dagang, bukan hanya kembali modal, tapi kita dapat untung besar. Yang kita kerjakan juga yang sunnah, yang kita tinggalkan juga yang makruh. Amin amin Allahumma.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman la yazid wa la yanqus. Kata Nabi, iman itu enggak tambah, enggak kurang. Nah, padahal kita sering mendengar ulama mengatakan al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang sebab kemaksiatan. Lalu bagaimana maksud hadis ini? Maksud hadis ini, jadi iman, tidak ada iman itu bertambah, tidak ada iman itu berkurang, modal iman. Modal iman, artinya orang itu kalau memang mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu sudah dikatakan iman dan dikatakan Islam. Nah, ketika orang itu sudah mengimani tentang rukun iman yang 6, tapi cabang-cabang iman ada yang ditinggalkan. Contoh, di antara cabang iman itu belajar Al-Quran, ditinggalkan. Di antara cabang iman itu menghormati orang yang lebih tua, dia tinggalkan. Di antara cabang iman itu memperbanyak zikir, juga dia tinggalkan. Mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan definisinya tidak dia lakukan. Maka modal imannya masih, cuma kualitas imannya berkurang. Yang ketika dia melakukan cabang-cabang iman yang ada 70 lebih itu, imannya bisa sempurna, tapi karena banyak dari cabang-cabang iman yang 70 lebih itu dia tinggalkan, imannya menjadi kurang sempurna. Sehingga bukan kok bertentangan antara hadis Nabi yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang dengan perkataan para ulama iman itu bertambah sebab taat, berkurang sebab maksiat. Karena yang dimaksud Nabi itu modal imannya, meyakini rukun iman yang 6. Paham? Itu kalau tetap diyakini, maka Nabi katakan iman gak akan bertambah, gak akan berkurang, tetap mukmin. Tapi ketika cabang-cabang iman yang jumlahnya 70 lebih itu tidak dia lakukan, maka berkurang kualitas imannya. Yang ketika semua cabang iman itu dikerjakan, maka dia layak disebut mukmin al-kamiluna imanuhum, yang sempurna imannya. Paham ya? Jadi mukmin itu ada tingkatan-tingkatan. Semakin kita maksimal menjalankan taat, maka semakin bertambah keimanan kita. Kalau semakin minim kita menjalankan taat, sebaliknya semakin banyak kita bermaksiat, maka keimanan kita, artinya kualitas iman kita semakin berkurang. Wa asluhu, nah ini loh, ini modal iman. Orang dikatakan mukmin itu asalnya, dasarnya, pokoknya syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutuinya, hanya dialah Allah, Tuhan satu-satunya yang layak disembah, dan juga meyakini Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Yang kedua, wa iqamus shalah, mengerjakan sholat. Paham ya? Kalau hanya modal syahadah nggak sholat, muslim. Tapi kalau dia syahadah juga sholat, mukmin. Yang ketiga, wa ita'uz zakah,
Ketika sudah memenuhi syarat wajib zakat, zakat. Mungkin kalau zakat mal tidak semua orang, tapi kalau zakat fitrah, insya Allah kalau di Batam semua kena kewajiban zakat fitrah. Yang keempat, puasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wal hijju, haji bagi yang mampu. Dan ada tambahan kalau dalam hadis ini, kecuali rukun Islam yang 5 itu ada ghuslul jinabah. Kalau junub mandi. Karena orang yang ketika junub gak mandi, junub itu apa? Menanggung hadas besar. Bisa karena keluarnya mani, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Baik sebab hubungan suami istri maupun dengan cara lain. Ya, ini junub. Kalau nggak mandi dalam rangka menghilangkan hadas besarnya junubnya, ibadahnya tidak sah secara syariat. Maka dikatakan beriman itu, pokok iman itu, 1 syahadat, 2 ngerjakan sholat, 3 nunaikan zakat, 4 puasa Ramadan, 5 haji bagi yang mampu, dan 6 harus berhati-hati dalam masalah mandi junub. Saat mandi kok ternyata tidak sesuai aturan syariat mandi, maka nggak sah mandinya Bapak Ibu. Kok ada 1 helai rambut yang saat mandi besar tidak terbasuh, maka 1 helai rambut itu akan menuntut dia kelak di hari kiamat. Dan menyebabkan mandi wajibnya nggak sah. Kalau mandi wajibnya nggak sah, statusnya junub. Kalau junub berarti nggak sah sholatnya. Dan juga nggak sah perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kalau bisa jangan hanya dalam beriman itu kita kembali balik modal saja, jangan. Jangan dalam masalah iman itu kita hanya cari yang penting 6 ini saja, jangan. Tapi kita juga berupaya maksimal menjalankan, mengamalkan cabang-cabang iman yang jumlahnya 70 lebih yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan, amin, amin, Allahumma. Hadis berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat dohir batinnya, istiqomah hadir di pengajiannya. Amin amin Allahumma. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arzuqna at-taqwa wal ikhlas wal istiqamah wa husnal khatimah wa hubballah wa hubba man ahabba ilallah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma wasi' alaina rizqana wa 'adhif alaina khalqak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil qawim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.